Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang ke-20 ini kita masih sempat bersama-sama di ruangan ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimat, yakni menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Dan insya Allah sebentar kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pula. Namun sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, ada beberapa penyampaian seperti yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwa yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam ini adalah Pak Randes Burhanuddin. Ya, Dr. Randes Burhanuddin. Namun karena beliau tidak sempat, jadi saya tadi dibisik oleh Pak Imam bahwa bantu andi walau ayat, sampaikanlah apa yang kau dapat padaku walaupun hanya satu ayat. Jadi saya memberanikan diri untuk hadir, untuk tampil di sini, untuk menggantikan Pak Ustaz. Saya akan merekan suatu ayat, yaitu berbunyi wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusrin illah, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali satu, illal ladzina amanu, mengingat Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebenarnya tadi ini tujuan saya mau ke Tolopuri, sudah janjian bersama teman. Jadi saya tampil seadanya karena mau dijemput teman. Tapi karena sesuatu hal, ya dimana Pak mantan RW kita, Pak Mansur Latih, biasa menyampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang bisa menekan orang lain, kasih padai. Itu Pak RW dulu yang mengatakan begitu. Jadi dia juga dulu itu yang dorong saya berdiri di sini, dan dorong saya ke depan untuk jadi imam. Ya alhamdulillah, beliau insya Allah saya akan ketuakan beliau kepada saya. Ya, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Pertama, orang yang merugi itu kecuali, semua orang merugi kecuali pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu ada beberapa. Iman artinya kepercayaan. Kepercayaan di luar Islam ada beberapa kepercayaan di luar Islam. Ada umat Nasrani, lain kepercayaannya, lain ada orang Hindu, lain dia punya iman. Tapi kalau kita seorang Islam harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di surat yang lain yang masih saya sempat hafal, mayyabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa memilih agama selain daripada Islam, maka agamanya akan ditolak dan di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Jadi sekian banyak orang di bumi ini, banyak yang merugi, kecuali kita yang beragama Islam, sebagaimana tadi saya sampaikan. Memilih Islam itu jangan setengah-setengah, jangan sepotong-potong. Jadi harus kita betul-betul mengimani Islam bahwa tidak ada agama yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu yang pertama. Kalau kita mau tidak merugi di dunia ini, pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Kalau kita mau tidak disebut bahwa orang-orang yang merugi, adalah kita harus beramal soleh. Sebagai contoh, sebenarnya tadi ini saya persiapkan untuk menuju ke Totokule di konsultannya Abdi. Kita tahu Abdi? Tahu kita Abdi? Ya. Beliau wali kota kita. Jadi saya mau menemani teman saya yang ada di Karbis Utara, karena beliau itu laporan PLT-nya amburadul. Jadi tidak sesuai apa yang disampaikan, itu yang keluar SK-nya. Jadi dia minta tolong ke saya untuk menemani beliau. Dalam hati saya bilang, bukan saya punya tugas itu, tapi karena amal soleh saya ingat, jadi saya bersedia. Jadi sebentar ini berkali insyaallah dia telepon saya untuk menuju sana. Kalau untuk Tamamaung, tadi saya ini sedikit. PRT Tamamaung sudah beres, tidak ada perubahan sebagaimana apa yang saya sampaikan ke Lurah Tamamaung. Jadi besok, mulai tanggal 1 kemarin, 1 Maret sudah ada PRT. Jadi atas petunjuk, jadi saya jadi PRT RW 06. Jadi saya sebagai PLT RW 06 mulai besok bertugas menggantikan Pak RT-nya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang mau berurusan ke kelurahan, silakan tanya di kelurahan siapa RT-nya, baru sesudah RT baru ke RW. Jadi langsung tanda tanganku. Ya Pak Ji. Jadi kalau mau berurusan di RW Pak Ji, silakan ke saya tanda tangan urusannya. Itu saya pikir saya bukan saya punya urusan itu, tapi karena petunjuk bahwa kita harus beramal soleh, jadi makanya saya bersedia untuk menemani beliau sebentar ke Totokule, ke konsultannya Abdi untuk mengurus itu PLT yang bermasalah. Iya, itu yang kedua, kita harus beramal soleh. Yang ketiga, menyampaikan ceramah, menyampaikan sesuatu yang baik, watawasau bil haqqi, menyampaikan sesuatu yang baik kepada teman. Jadi seperti saya berdiri sekarang ini bukan cuma seperti ini yang disebut menyampaikan sesuatu yang baik, tapi di dalam kehidupan ada beberapa contoh yang harus kita memberikan contoh kepada teman-teman yang baik supaya kita bisa menjadi panutan. Sudah 10 menit, ya lagi menit. Oke. Lagi menit Pak? Ya, 10 menit. Lagi 5 menit. Kan sudah 10 menit saya. 3 menit lagi. Ya. Tidak terlalu banyak Pak.
3 menit. 3 menit. Yang terakhir itu watawasau bisabar. Harus bersabar. Harus bersabar di dalam urusan dunia ini. Jadi walaupun kita menyampaikan kebaikan, walaupun kita menyampaikan beberapa kebaikan-kebaikan, pasti dong ada orang yang tidak sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Jadi makanya kita harus bersabar, baik bersabar dalam menyampaikan seperti ini. Jadi sebentar itu kira-kira ada yang bilang kenapa Pak lagi naik? Ya saya kan karena berganti ya bro. Terus nanti sikap Pak Imam tadi 2 tahun kali menunggu Pak, 2 tahun kan menunggu mau dilatih selama di sini, tapi barangkali pengurus masjid lupa saya. Biasa kasih lupa saya. Dia lupa saya bahwa saya bisa seperti ini. Saya harusnya ke depan, ya ke depan, teman-teman yang bisa naik ke mimbar kita, usahakan supaya bisa belajar. Di mana saya bisa mau belajar kalau bukan di sini? Jadi mudah-mudahan tahun depan untuk ceramah subuhnya kasih semua jemaah masjid. Ya, kasih siapa yang mau, kasih supaya belajar. Saya tahu ada Pak Imam bisa, ada Pak Ustaz tadi malam, siapa Pak Ustaz apa namanya tadi malam? Yang subuh itu bisa, Pak Akil bisa, Pak Doktor ini bisa, banyak, bisa sampai 30. Dibayangkan supaya tahun depan ceramah subuh diisi oleh jamaah masjid atau ya. Pak Ketua, ya, depan kita seperti itu. Ya sudah sampai 15 menit. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan satu ungkapan ini teman saya yang bulu tangkis. Ingat sekali saya punya ungkapan-ungkapan. Waktu menjadi dari saya tiburun, lihat dong. 20 bulan jarak lisan. Apabila pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Tapi apabila tidak melukai perasaan, kemanalah obat hendak dicari. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ingin bersalaman tangan, tapi apa boleh buat tidak sempat. Karena seperti ini Pak Imam saya lanjutkan satunya ini terkait dengan amplop. Ada amplopnya. Amplopnya jangan dikasih saya. Jangan dikasih saya kasih maksudnya. Jadi mudah-mudahan tahun depan Pak Ketua, tahun depan untuk ceramah-ceramah subuhnya ya jangan terlalu full seperti ini, kasih kesempatan belajar teman-teman. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.